Kita itu harus senantiasa menyadari apabila ada suatu hal orang lain dari di luar diri kita yang memberikan suatu masukan dan kritikan kepada kita, tentu mereka adalah suatu perhatian kepada kita agar kita itu menjadi lebih baik, atau mungkin mereka menganggap bahwa kita itu kurang pas sehingga kita mampu mempertimbangkan apa yang mereka ucapkan, yang mereka kritikan kepada kita, agar kita itu mungkin bisa mengambil sumber-sumber yang lain dari yang telah kita miliki. Bukan berarti ini adalah benar atau salah, namun seringkali kita juga butuh pembanding dari apa yang kita miliki, ilmu apa yang kita punya, wawasan apa yang mungkin sudah ada dalam pikiran dan hati kita dan pengetahuan kita, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, kita harus memiliki suatu kelapang dadaan, kejembaran hati untuk menerima segala kritik. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin mampu dapat berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya, teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat semakin berkembang, semakin baik, semakin memiliki dampak yang positif bagi orang-orang yang kita sayangi, dan juga memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang suatu hal yang kemarin diangkat oleh YouTuber terkenal, teman-teman, yaitu ia bercerita tentang ibaratnya itu mengisi seminar di suatu kampus ya, teman-teman. Kemudian ia mengkritik tentang pembicara lain kepada pembicara lain. Kemudian ternyata beliaunya itu, YouTuber terkenal ini yang subscribernya sudah 1 juta. Selamat ya untuk Bapak YouTuber, Bapak Guru. Semoga semakin mampu dapat semakin manfaat dan memberikan pandangan-pandangan yang baik bagi kita semua, teman-teman. Saya juga termasuk subscriber beliau. Dan kemudian ketika beliaunya itu mengkritik kepada pembicara lain ini, kemudian malah beliaunya di blacklist, teman-teman, dari kampus tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang betapa kita itu seringkali mungkin akan dikritik oleh orang, teman-teman, dan tentu kita harus menyikapinya dengan baik. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, dimanapun kalian berada, suasana pada hari-hari ini ya, El Nino yang terjadi di seluruh dunia, entah di daerah kalian ya, teman-teman, di daerah sini, daerah Jawa Tengah sudah mulai ada hujan, teman-teman, walaupun situasi kondisinya masih terkadang juga panas ya, masih sumuk ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu, masih seringkali tidak menentu, kadang ada hujan, tapi kadang juga masih sering panas ya, teman-teman. Semoga kalian semua dimanapun kalian berada tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kekuatan untuk kita mampu dapat menjalankan aktivitas keseharian kita dan hari-hari kita, dan mungkin pekerjaan kita, entah di pekerjaan kantor maupun di usaha-usaha, atau mungkin pekerjaan kita dimanapun kita berada ya, teman-teman. Kita sebagai manusia tentu adalah suatu hal yang wajar bagi kita bila kita itu melakukan suatu kesalahan, teman-teman, karena sebagaimana para orang terdahulu, para ulama, para kiai gitu kan,
menggambarkan bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa, teman-teman. Mahalul khota wa nisyan, al insanu mahalul khota wa nisyan, teman-teman. Dan adalah suatu hal yang lumrah bagi kita itu melakukan kesalahan. Namun sebagai manusia yang semakin baik, yang berusaha untuk semakin baik, tentu kita akan selalu berusaha meminimalisir rasa lupa, rasa kesalahan kita, kelakuan salah-salah kita. Tentu kita harus berusaha untuk semakin mampu berbenah dari hari ke hari, mampu kita itu ibaratnya itu menyempurnakan diri step by step dari hari ke hari. Pun walaupun kita itu dari hari ke hari sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, seringkali kita akan mungkin ya secara tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, teman-teman. Dan seringkali juga kesalahan-kesalahan itu disorot oleh orang lain. Kemudian ada mungkin dari orang lain atau orang-orang yang sekeliling kita memberikan masukan, kritik, bahkan juga saran pada kita ya, teman-teman. Itu adalah suatu hal yang lumrah di muka bumi ini, di kehidupan kita dalam menjalani kehidupan, teman-teman. Sebagai orang yang mungkin diberikan masukan, diberikan bahkan kritikan gitu kan, tentu kita sebagai orang yang baik harusnya kita itu menerima itu dengan lapang dada, teman-teman. Seharusnya kita itu sadar bahwa suatu kritikan atau suatu masukan dari orang lain adalah suatu bentuk perhatian mereka kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, atau mungkin kita itu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki wawasan, ilmu pengetahuan atau cakrawala berpikir yang lebih baik. Karena kita sebagai manusia tentu memiliki suatu keterbatasan, teman-teman. Sesuatu hal yang sudah kita upayakan benar atau suatu hal yang sudah kita upayakan lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang baik, belum tentu itu semua adalah suatu hal yang sempurna, teman-teman. Kita butuh suatu pandangan dari orang lain dalam melihat sisi lain dari kehidupan kita, dari mungkin pandangan kita, kelakuan kita, dan lain sebagainya, teman-teman, yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Itu adalah suatu hal yang manfaat, teman-teman. Saya ketika melihat channel beliau, Bapak Guru tersebut gitu kan, yang kemudian mengkritik dan kemudian akhirnya beliaunya di blacklist gitu kan dari suatu kampus itu untuk mengisi seminar di sana gitu kan. Saya ada suatu keprihatinan, teman-teman. Sebetulnya apabila seseorang itu dikritik, tentu ia harusnya berterima kasih karena tidak ada kebenaran mutlak di muka bumi ini ya, teman-teman. Kita akan selalu menghadapi pro kontra atau pandangan-pandangan yang berbeda dari diri kita, dan itu apabila kita mendapatkan suatu masukan, kritikan, saran adalah suatu hal yang dapat memperkaya perspektif kita, dapat memperkaya cara berpikir kita, kelakuan kita, wawasan kita, cakrawala ilmu kita akan semakin kaya seharusnya apabila kita itu mendapatkan suatu kritikan dari orang lain. Bahkan kita harus berterima kasih kepada mereka karena itu adalah suatu bentuk perhatian kepada kita. Kritik-kritik itu adalah suatu bentuk hal-hal yang dapat membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik apabila kita menerimanya dengan baik. Kita akan memiliki suatu pertimbangan, oh ternyata pandangan saya tidak mutlak benar. Oh ternyata ilmu yang saya miliki atau wawasan yang saya punya masih ada hal lain di sisi lain yang masih belum saya tahu. Kemudian dengan kritikan itu kita akan semakin kaya wawasan kita, akan semakin mengerti dan akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana lagi, sebagaimana yang saya bahas di episode yang lampau gitu kan. Kewibawa atau kearifan kita, kebijaksanaan kita, kematangan, kedewasaan kita akan terbentuk lebih baik apabila kita memiliki suatu pengalaman yang lebih dan pengetahuan yang semakin luas, teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa kita itu harus
senantiasa menyadari apabila ada suatu hal orang lain dari di luar diri kita yang memberikan suatu masukan dan kritikan kepada kita, tentu mereka adalah suatu perhatian kepada kita agar kita itu menjadi lebih baik, atau mungkin mereka menganggap bahwa kita itu kurang pas sehingga kita mampu mempertimbangkan apa yang mereka ucapkan, yang mereka kritikan kepada kita, agar kita itu mungkin bisa mengambil sumber-sumber yang lain dari yang telah kita miliki. Bukan berarti ini adalah benar atau salah, namun seringkali kita juga butuh pembanding dari apa yang kita miliki, ilmu apa yang kita punya, wawasan apa yang mungkin sudah ada dalam pikiran dan hati kita dan pengetahuan kita, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, kita harus memiliki suatu kelapang dadaan, kejembaran hati untuk menerima segala kritik. Yang kritik itu walaupun mungkin orang lain itu dengan emosi atau mungkin dengan marah, bukan YouTuber guru yang saya bicarakan ya. Seringkali kan kita kalau dikritik orang itu karena mereka mungkin tidak cocok dengan kita, atau mungkin marah dengan kita, dengan pandangan yang mungkin tidak sama dengan mereka gitu kan. Namun apabila kita bisa menyerapnya dengan baik, tentu itu semua akan menjadi suatu hal yang baik bagi kita. Semakin kita itu dapat mengerti bahwa ada banyak warna-warni pandangan, warna-warni pengetahuan, warna-warni ilmu, dan lain sebagainya, yang menjadikan apabila kita semakin mengerti, yang semakin tahu, tentu kedewasaan dan kebijaksanaan kita semakin matang dan semakin baik, dan tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih arif dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian dan simakannya ya. Semoga ini semua menjadi suatu hal yang baik bagi kita. Saya juga berterima kasih karena dengan peristiwa YouTuber guru tersebut, saya menjadi memiliki suatu insight dan suatu ibaratnya itu hal yang harus kita bahas di channel kita ini untuk kita itu semakin matang dalam berkehidupan dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih arif dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini, jembar legowo dan semakin baik dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.